Kabupaten Purwakarta merupakan bagian wilayah dari Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 971,72 km persegi atau sekitar 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki visi mewujudkan Purwakarta istimewa. Pada misi pertamanya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta memperhatikan tujuan pendidikan nasional. Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagai unsur pelaksana di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah merumuskan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memiliki lembaga sekolah formal mulai dari PAUD hingga SMP baik negeri maupun swasta berjumlah 1.101 lembaga. Jumlah siswa mulai dari PAUD hingga SMP baik negeri maupun swasta berjumlah 133.660. Jumlah lembaga non-formal kesetaraan SKB berjumlah 1 lembaga dan kesetaraan PKBM berjumlah 21 lembaga. Jumlah guru mulai dari PAUD hingga SMP baik negeri maupun swasta berjumlah 7.877. Dalam rangka mewujudkan visi pendidikan nasional yaitu Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menghadirkan terobosan Merdeka Belajar. Hadirnya Merdeka Belajar menjadi reformasi pembelajaran yang berdampak pada tuntutan perubahan paradigma pendidik dalam merancang kurikulum, mengembangkan pembelajaran, dan mengevaluasinya. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni 1. Infrastruktur dan teknologi. 2. Kebijakan prosedur dan pendanaan. 3. Kepemimpinan masyarakat dan budaya. 4. Kurikulum pedagogik dan asesmen. Merdeka Belajar mengindikasikan terjadinya pergeseran paradigma tentang kurikulum dari yang cenderung lebih bersifat official kurikulum menjadi lebih terbuka. Arah perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar terletak pada struktur kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang esensial, dan memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh aplikasi khusus yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan mampu meningkatkan penguatan pendidikan karakter berbasis pada kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan karakter dan jati diri bangsa sejalan dengan filosofi profil pelajar Pancasila. Kebijakan Merdeka Belajar diselaraskan dengan pendidikan karakter yang telah diimplementasikan di Kabupaten Purwakarta melalui 5 bunga karakter pendidikan demi terciptanya profil pelajar Pancasila. 5 bunga karakter tersebut diantaranya 1. 7 Poe Atikan adalah pendidikan tematik yang dilaksanakan hari Senin sampai dengan Minggu, diselenggarakan dengan berpedoman pada nilai kesundaan 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa atau 7 hari ajaran pendidikan Purwakarta Istimewa yang meliputi nilai-nilai sebagai berikut. Senin, Ajak Nusantara, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, atau cinta tanah air dalam diri peserta didik. Selasa, Mapak Buana, mengandung makna memperluas sikap dan wawasan atau cara pandang peserta didik terhadap perkembangan dunia. Rabu, Maneh di Sunda, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Sunda, menguatkan keluhuran nilai-nilai lokal agar menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola laku dalam diri peserta didik. Kamis, Nyanding Wawangi, mengandung makna memberikan ruang untuk mengembangkan potensi nilai etis dan estetis yang ada dalam diri peserta didik. Jumat, Nyucikan Diri, mengandung makna mengembangkan potensi dan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri peserta didik untuk semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dan Sabtu dan Minggu, Betah di Imah,
mengandung makna pentingnya mengembangkan nilai-nilai sosial dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. 2. Agama, keagamaan, dan pendalaman kitab atau AKPK merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan dalam mengamalkan ajaran agama untuk mempersiapkan peserta didik menjalankan peran dan fungsi kemanusiaan di bumi berdasarkan kitab suci dan sumber rujukan keberagamannya. AKPK memiliki peran penting dalam upaya membangun karakter peserta didik menuju terbentuknya profil pelajar Pancasila. Berikutnya, sekolah ramah anak adalah wujud merdeka belajar yang merupakan upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memanusiakan manusia, menjadikan sekolah-sekolah sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi tumbuh kembang peserta didik. Desau mengutus kesejukan, sapa batang ilalang, kering, rebahkan asa pada penggalan kenang. Sisakan selarik rindu seperti senja kemarin, bersama gulita menyambut pagi benderang. Satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, dunia bermain sekolah. Sekolah rumah kita, tempat kita bersuka cita, tersenyum hati riang, saling bercengkrama, menebar kasih sayang. Pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, menciptakan lingkungan nyaman untuk beraktivitas. Menanam tanggung jawab untuk saling menghormati. Sekolah ramah anak mengekspresikan potensi diri. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah di Kabupaten Purwakarta diintegrasikan melalui kegiatan pedagogis yang berfokus pada pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri peserta didik, dan hal tersebut dilakukan melalui dimensi budaya sekolah dan dimensi budaya kelas sehingga tercipta nilai-nilai budaya anti korupsi. Tahu kan bapakku pejabat, jadi kalau aku mau tinggal milih ke bapakku sekolah mana yang favorit. Tinggal pakai koneksi bapakku saja, kan banyak kenalannya. Aku juga sama nih sekolah favorit, tapi aku nggak mau pakai cara begitu, nggak bagus. Ih, kamu maunya instan mulu. Ya itu kan fasilitas bapakku, ya manfaatin aja mumpung ada. Itu namanya nepotisme. Ya elah, gorengan aja belum datang, udah bel lagi. Cepet amat sih istirahatnya. Tunggu aja, bentar lagi ini kok. Tata dikit mah nggak apa-apa kali. Janganlah, kalau gitu kita korupsi waktu dong. Iya nih, kamu udah korupsi uang, korupsi waktu. Emang kamu mau jadi koruptor? Ingat, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat berbahaya dan ditentang. Jadi berhati-hatilah. Prestasi, yes. Korupsi, no. Sampai jumpa. Yang terakhir, tatanen dibaleatikan. Tatanen dibaleatikan dimaknai sebagai sebuah gerakan pendidikan terminologi untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis Pancaniti. Pancaniti merupakan tahapan atikan masyarakat Sunda terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Nitiharti, merupakan tahapan rekognitis dan transfer informasi sehingga menghasilkan kemampuan mengetahui dan mengerti melalui proses mendengar, membaca, melihat, serta mengamati. Pada tahap ini peserta didik melakukan pengamatan, menemukan masalah, dan mengerti tujuan yang diharapkan. 2.
Niti Surti, merupakan tahapan di mana peserta didik mampu memahami dan menghayati informasi yang telah diketahui menjadi jelas. Kegiatan peserta didik pada tahap ini yaitu memaparkan pemahaman secara verbal, memprediksi solusi brainstorming, dan menunjukkan secara proyek. 3. Niti Bukti, merupakan tahapan implementasi yang akan menimbulkan pembuktian-pembuktian dari berbagai informasi yang didapat pada tahapan sebelumnya. Melalui implementasi tersebut, informasi yang diperoleh akan menjadi lebih bermakna sebagai bentuk pembuktian dari sebuah pengertian dan pemahaman yang sudah diperoleh dan diterapkan dalam keseharian. Peserta didik pada tahap ini memilih sumber data yang diperlukan, melakukan pengumpulan data, menyimpulkan hasil informasi yang diperoleh, melaksanakan proyek, serta menuliskan tahapan kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Niti Bakti merupakan tahapan pelaksanaan yang sudah berjalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dan juga temuan pada proses pemecahan masalah, mengevaluasi, merancang, dan proses membuat ulang pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Pada tahap ini, peserta didik sudah dapat membuktikan temuannya untuk dirinya, sesama, dan lingkungannya. Bakti kadiri, kasasama, kaalamna. Kegiatan peserta didik pada tahap ini adalah menganalisis perbandingan antara hasil pelaksanaan dengan konsep dasar, menyimpulkan hasil perbandingan, serta melakukan proses perbaikan. 5. Niti Sajati merupakan tahapan akhir yang mencerminkan kebulatan pemahaman yang mampu dikomunikasikan sebagai bentuk integrasi dari tahapan mengerti, memahami, membuktikan, menguji coba berdasarkan proses pembelajaran dan pengalaman pribadi, sehingga menghasilkan disiplin ilmu baru yang tidak terbantahkan. Kegiatan peserta didik pada tahap ini yaitu melakukan penilaian diri terhadap proses dan hasil pembelajaran, mempersiapkan presentasi, melakukan presentasi, menyusun laporan dalam bentuk buket, artikel, poster, dan lain-lain, mempublikasikan laporan melalui media publikasi sekolah dan media sosial pribadi. Selain itu, tatanan di Balai Atikan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk memelihara, menjaga, memperbaiki kelestarian serta keasrian lingkungan hidup sehingga terbebas dari sampah plastik. Hal tersebut diimplementasikan melalui metode pembelajaran Project Based Learning, di mana pengalaman belajar peserta didik maupun konsep yang dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Perubahan itu hanya akan terjadi apabila satu, ya. Jadi perubahan hanya akan bisa dilaksanakan apabila satu, kita mempunyai kepekaan terhadap lingkungan kita. Jadi peka, ini apa ya sih, ada apa sih gitu. Nah, kalau kita mempunyai kepekaan, maka insya Allah kita bisa melakukan perubahan. Dari kepekaan itu, dari kegelisahan itu, kemudian kita ingin melakukan hal-hal yang bisa diperbaiki. Memperbaikinya karena ini tempat bersama, maka harus secara bersama-sama. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kita ingin melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan tentang sistem pembelajaran di negara kita, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Sekolah itu berfungsi untuk memberikan nilai baik kepada anak-anak. Anak-anak bisa bertanggung jawab, bisa bermanfaat untuk lingkungan dan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara merubah apa? Merubah pikiran, merubah hati, dan merubah keterampilan. Nah, problem apa yang dihadapi oleh anak-anak kita dan masyarakat kita serta pendidikan kita? Anak-anak kita sekolah, tapi apa yang ia pelajari di sekolah tidak menyelesaikan masalah dirinya dalam lingkungan. Contohnya apa? Setiap hari anak-anak kita jajan makanan, yang ia makan makanan yang tidak sehat, yang ia gunakan untuk membeli bukan hasil dari uangnya sendiri. Padahal mereka bisa minum sesuatu yang sehat yang bisa ia produksi sendiri. Mencegah konsumerisme para siswa itu tanggung jawab sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara membukakan pikiran dia, menyadarkan bahwa saya itu hidup harus sehat. Saya itu bisa membuat minuman yang lebih baik tanpa harus beli dari tempat-tempat lain. Saya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya, untuk orang lain. Halo, assalamualaikum. Kita hari ini lagi ada di TPA Cikolotok.
Pasawahan, dan kita bawa anak-anak SMPN 2 Pasawahan. Mereka hari ini saya ajak ke sini untuk belajar tentang lingkungan. Belajar bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menempatkan sampah dan bersikap arif dalam mengelola sampah baik di rumah maupun di sekolah. Ini kita lagi di Sekolah Ekologi Kahuripan. Molase bisa gula merah tebu atau molase itu sisa ampas tebu, terus dicampur dengan air. Ini proses pembuatannya 3 bulan bisa jadi kayak gini. Ini serbaguna buat apa? Buat pupuk bisa, buat apa? Ngepel bisa, buat ion positif, jadi diffuser bisa. Dan dihasilkan oleh kreativitas siswa ya. Ya, ini anak-anak kita itu harus menghasilkan ini, belajarnya menyelesaikan sampah, kemudian menjadi produknya bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya, untuk tumbuhan. Ini dari sampah, tapi bisa bermanfaat gitu. Ini ekoenzim. Kalau ini biokompon. Biokompon ini dari kotoran sapi yang masih hangat. Kotoran sapinya itu kemudian kita campur dengan sisa sayuran. Ini infarilizing untuk pencegahan stunting. Oh gitu. Nah, ini ekoenzim. Ini untuk menjernihkan kolam juga bisa. Kalau Bapak punya kolam jelek, airnya kualitasnya siram ini. Padahal belajar itu bisa di lapang, bisa di halaman, dan bisa di lorong. Kurikulum itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang dilihat oleh anak, yang diindra oleh anak. Kurikulum itu bukan buku seperti ini, bukan dokumen tertulis seperti ini. Kelas ini adalah kurikulum buat saya. Taman-taman ini adalah kurikulum buat saya. Jadi apa? WC kurikulum. WC adalah kurikulum, lapang ada kurikulum, taman ada kurikulum. Lingkungan yang dilihat oleh anak di sekolah adalah kurikulum. Dari situ anak menangkap nilai-nilai positif, apakah lingkungannya ini bersih atau tidak. Kalau lingkungannya bersih, nilai-nilai positif dari situ masuk ke dalam sanubari anak bahwa saya harus hidup dalam lingkungan yang bersih. Kebersihan harus diciptakan secara bersama-sama oleh saya, karena saya yang tinggal di situ. Gitu. Itulah yang disebut dengan kurikulum tersembunyi, ya. Ini yang harus kita lakukan apabila pendidikan kita ingin maju. Saya sampai sekarang masih yakin bahwa kalau kita ingin memajukan pendidikan, rubahlah cara belajar di dalam kelas. Tingkatkan kompetensi gurunya, rubah desain pembelajarannya. Ulah nabi kan zaman saya SD, SMP, SMA masih kena diterapkan ke Bapak Ibu di sekolah ayeuna. Di kelas-kelas, masih kelas gitu. Kayaknya diajar deh. Jangan tinggalin.